Halo Selur, ketemu lagi Selur di channel Doni Pacul. Ada yang bertanya Selur, berapa sih tinggi bedengan yang ideal untuk tanaman cabai rawit maupun cabai merah? Nah, di video kali ini kita akan membahasnya Selur. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya minta dukungan dari teman-teman semua untuk menekan tombol subscribe Selur sama like-nya Selur. Kalau ada yang ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar saja Selur. Nah, sebelum kita membahas berapa tingginya Selur, kita harus tahu dulu fungsi dari bedengan itu Selur. Fungsi dari bedengan Selur ini saya cerita menurut pengalaman saya Selur ya. Fungsi dari bedengan itu yang pertama itu untuk mempermudah akar menyerap unsur hara Selur. Karena bedengan ini dibuat sedemikian rupa supaya tanah itu menjadi gembur. Nah, gitu Selur ya. Supaya tanah itu menjadi gembur sehingga akar itu mudah menyebar, sehingga menemukan unsur hara yang sudah kita berikan. Mudah sekali dia untuk jalan-jalan lah gitu Selur ya. Ini kita tidak usah menggunakan bahasa yang aneh-aneh Selur. Terus yang fungsi yang kedua Selur itu untuk meletakkan pupuk dasar. Nah, pupuk dasar kita berikan di situ. Terus yang ketiga itu kalau terjadi hujan, beda dengan yang tidak menggunakan bedengan. Kalau tidak menggunakan bedengan bisa saja cuman pupuk yang kita berikan itu mudah hanyut di bawah air hujan Selur, apalagi saat banjir. Nah, gitu Selur ya. Itu adalah beberapa manfaat ketika kita melakukan membedengi budidaya cabai, kita kita membuat bedengan. Nah, terus berapa sih tingginya? Nah, tingginya ini Selur, tinggi bedengan bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Nah, gini contohnya Selur, ketika di dataran tinggi kan jarang terjadi banjir Selur, itu bedengan kita tidak usah tinggi-tinggi. Nah, paling 20 cm atau 30 cm sudah bisa Selur. 20 cm sampai 30 cm sudah bisa, atau bahkan lebih rendah lagi Selur. Karena kita lihat fungsinya tadi Selur ya. Kita lihat fungsi dari bedengan tadi. Kalau bedengan kita buat rendah, tapi pastikan tanah yang di bawah bedengan itu, di bawah pangkal bedengan itu Selur, itu harus benar-benar gembur. Nah, tadi fungsi bedengan adalah untuk memperlancar akar mencari tanaman karena tanahnya gembur. Jadi kalau kita bedengannya pendek, harusnya yang di bawah bedengan, di bawahnya itu harusnya gembur juga Selur. Sebelum kita melakukan bedengan, kita harus mencincangnya dulu, memecahnya dulu Selur, supaya tanah di bawah bedengan itu gembur. Gitu Selur ya. Seperti di tempat saya ini Selur, yang saya bedeng ini. Ini saya nanam di daerah dataran agak tinggi, bukan yang sering tergenang air. Kalau hujan itu airnya lewat begitu saja Selur. Ini saya menggunakan bedengan kurang lebih tingginya sekitar 30 cm 30 cm sampai 40 cm tergantung ininya Selur ya, tinggi rendahnya saat kita membuat bedengan tadi. Sekitar segitu Selur. Sebenarnya kalau segitu itu kita harus kuat dengan air, kuat dengan penyiraman. Ini rencananya saya akan menggunakan irigasi menggunakan selang drip Selur, menggunakan selang drip. Jadi bedengan tinggi itu kita membutuhkan air ekstra Selur. Jangan pula nanti kita di dataran tinggi kita membuat bedengan tinggi, airnya kurang, maka penyebaran atau penyerapan unsur hara itu berkurang juga Selur. Gitu Selur ya. Karena tanah itu harus dalam keadaan tidak kering dan juga tidak terlalu basah. Nah, makanya bedengan ini sangat berpengaruh Selur. Kalau kita bicara lagi di daerah teman-teman semuanya, daerahnya rawa, daerahnya rendah, kalau ada hujan sering tergenang air, itu sebisa mungkin bedengan tinggi. Nah, tingginya seberapa? Biasanya gini Selur, kalau hujan banjir tingginya seberapa? Jadi dia
30 cm sampai 50 cm di atas permukaan air. Nah, di atas permukaan air, Lur. Nah, gitu, Lur. Kalau di daerah tinggi, dataran tinggi, dia 30 cm sampai 40 cm di atas permukaan tanah. Nah, gitu, Lur ya. Atau kalau di dataran yang rendah bisa lebih tinggi lagi. Bisa sampai 50 atau lebih. Gitu, Lur ya. Tergantung daerahnya masing-masing, Lur. Ada yang persawahan itu digulut, itu dia lebih tinggi lagi menggulutnya, Lur. Jadi tergantung daerahnya masing-masing. Kalau idealnya itu 40 cm, Lur ya, 40 sampai 50 cm. Itu dari, kalau di daerah banjir dari permukaan air. Kalau di daerah yang tidak terlalu banjir ya dari permukaan tanah. Nah, gitu, Lur ya. Oke, gitu aja, Lur. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, Lur ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya, Lur.